Halo, gimana kabarnya? Baik-baik aja ya. Kembali lagi di channel Layar Hitam. Kali ini kita akan membahas tentang film berjudul Now You See Me. Film Now You See Me adalah film menceritakan kisah agen FBI Detektif Dylan Rhodes dalam upayanya menangkap grup pesulap yang disinyalir melakukan kejahatan. Sebelum lanjut nih, video ini bakal berisi spoiler, jadi kalau belum nonton, mending nonton dulu aja. Jangan lupa juga klik tombol like dan subscribe-nya ya. Langsung aja. Film berawal dengan adegan pesulap bernama J. Daniel Atlas mendemonstrasikan trik kartu. Daniel adalah pesulap jalanan di Chicago. Pertunjukan tersebut disaksikan oleh seorang pria berkerudung misterius. Di apartemennya, Daniel menemukan kartu tarot lover. Adegan beralih di New Orleans. Di sebuah restoran, Merit McKinney, seorang mentalis dan hipnotis jalanan, mendemonstrasikan triknya pada pasangan yang pertama. Ia menghipnotis istri agar tidak bisa berbicara, sementara dia berbicara dengan si suami. Dan melalui pembacaan pikirannya terekspos bahwa si suami tidur dengan saudara perempuan istrinya. Merit kemudian membebaskan pria itu untuk $250 sebelum menghipnotis mereka agar melupakan masalah itu. Saat dia mengemasi posternya, dia menemukan kartu tarot Hermit. Di kapal feri kota New York, Jack Wilder, seorang penipu jalanan dan pesulap, yang menarik kerumunan dengan mempertaruhkan uang kepada mereka jika mereka dapat mengetahui bagaimana dia menekuk sendok dengan pikirannya. Seseorang menebaknya dengan benar dan Wilder berhasil membayarnya hanya untuk mencopet dompet si penebak. Dia kemudian melarikan diri menabrak pria berkerudung misterius yang menyelipkan kartu tarot kematian ke dalam saku mantel Wilder. Di sebuah teater di pusat kota Los Angeles, Henley Reeves adalah pesulap panggung yang terlatih. Dia menyelesaikan aksinya dengan aksi melarikan diri dari tangki air di mana dia tampaknya dimakan hidup-hidup oleh piranha hanya untuk muncul hidup dan sehat di tengah kerumunan. Saat dia mengemas persediaannya, dia menemukan kartu tarot pendeta yang mengambang di dalam tangki. 4 pesulap jalanan masing-masing melakukan perjalanan ke New York City, tiba di sebuah apartemen kumuh di Lower East Side. Daniel dan Henley terkejut ketika mereka bertemu satu sama lain, karena Henley adalah mantan asisten pribadi Daniel, dan Merit mampu membaca pikiran bahwa mereka dulu berkencan. Sementara Merit dan Henley mengeluh tentang kepribadian Daniel yang menyebalkan. Jack datang dan memperkenalkan dirinya sebagai penggemar Daniel. Dia bisa membuka kunci apartemen tempat mereka diundang, tetapi tidak ada orang di dalam. Sebaliknya, mereka menemukan cetak biru dari mesin luar biasa yang dapat membantu mendorong mereka menjadi bintang. 1 tahun kemudian di Las Vegas, keempat pesulap telah menyatakan diri mereka bergabung dan dikenal sebagai The Four Horsemen dan sekarang disponsori oleh Raja Asuransi Arthur Trezler. Mereka tampil di atas panggung di MGM Grand di Las Vegas. Untuk trik terakhir mereka akan melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya di panggung sulap. Mereka akan merampok bank. Penonton sangat antusias dan ada banyak sekali yang mengajukan diri sebagai relawan. Namun mereka akan memiliki relawan secara acak. Dan pria yang duduk di kursi B513, seorang Perancis bernama Etienne Fortier, berdiri dan menjadi relawan. Daniel meluangkan waktu untuk memperkenalkan Trezler di antara kerumunan dan mengungkapkan rasa terima kasih The Four Horsemen kepadanya karena telah mensponsori mereka. Di atas panggung, Etienne diberi pengarahan oleh Merit, sementara Wilder memasangkannya dengan helm teleportasi. Daniel kemudian memberi Etienne 1 set kartu remi dan menyuruhnya mengambil kartu. Dia kemudian meminta Etienne untuk menandatangani namanya di kartu yang dia pilih. Di Paris, pada saat yang sama, Etienne berdiri di lemari besi banknya setelah masuk di mesin teleportasi. Kamera video yang terpasang di helm dan mikrofon memungkinkannya berkomunikasi dengan panggung Las Vegas. Daniel menginstruksikan Etienne untuk meletakkan kartu yang baru saja dia tanda tangani di tengah tumpukan uang. Dia kemudian memberitahu Etienne untuk menekan tombol di sisi helmnya. Tombol tersebut mengaktifkan seluruh udara yang menyedot seluruh tumpukan uang. Beberapa saat kemudian, pegawai bank yang membuka lemari besi dan menemukan brankas memang kosong, dengan hanya potongan kartu dan tiket di lantai. Sementara itu, terjadi hujan uang di gedung pertunjukan Las Vegas. Agen FBI Dylan Rhodes dipanggil untuk menyelidiki pencurian tersebut dan bermitra dengan agen Interpol Alma Dray. Alma sudah mengatakan bila interogasinya tidak berguna, tetapi Dylan memutuskan untuk melakukan interogasi sendiri. Etienne bersikeras tidak bersalah dan dengan yakin bahwa dia berteleportasi ke Prancis, tetapi segera diketahui bahwa dia telah dihipnotis. Setelah Etienne tiba-tiba bertindak seperti dia berada di orkestra, selanjutnya mereka menginterogasi The Four Horsemen.
Jack cukup nyaman untuk tidur, sementara Henley yang bosan membuat kursi di seberangnya berputar. Merit membalikan interogasinya dengan mereka, menunjukkan rahasia yang disembunyikan Alma dan bagaimana Dylan memiliki masalah psikologi. Sesi interogasi Daniel menciptakan ketegangan karena dia mengejek Dylan dengan fakta bahwa polisi tidak memiliki bukti dan bahwa The Four Horsemen akan selalu unggul. Tidak dapat menangkap mereka ketika satu-satunya penjelasan yang mereka miliki untuk pencurian tersebut adalah sihir. Polisi terpaksa melepaskan mereka. Sementara Dylan memikirkan ini, seorang petugas berlari ke arahnya dan mengatakan kepadanya bahwa salah satu penonton adalah Thaddeus Bradley, mantan pesulap yang menghasilkan uang dengan mengungkapkan rahasia di balik trik penyihir lain. Thaddeus memiliki rekaman pertunjukan dan mencari tahu bagaimana pencurian itu dilakukan. Dia membawa polisi kembali ke panggung, di mana dia menempatkan Dylan melalui posisi anggota penonton sukarela dan menjelaskan bagaimana pria itu berteleportasi ke Paris. Four Horsemen mencuri uang beberapa minggu sebelumnya dan memanipulasi penonton agar percaya bahwa itu terjadi dalam waktu nyata. Lemari besi bank tempat Etienne meletakkan kartunya adalah duplikat di bawah panggung. Dia hanya jatuh melalui pintu jebakan. Dan Etienne sendiri tidak dipilih secara sembarangan, para pesulap telah menargetnya dari awal. Saat Thaddeus mempersiapkan video berikutnya, Arthur Tressler mendekat dan mencoba menyuapnya agar tidak ikut campur mengganggu ketenaran The Four Horsemen. Thaddeus menolak dan Arthur mengancam untuk membawa mantan pesulap itu ke kehancuran. Namun Thaddeus malah memperingatkannya untuk berhati-hati karena mungkin Arthur yang akan dihancurkan. Pers segera melaporkan bahwa tiket pertunjukan untuk debut Four Horsemen terjual habis di New Orleans. Mereka kemudian menampilkan trik gelembung sabun yang cukup kuat untuk mengirim Henley terbang di udara dan Merit menghipnotis 12 orang biasa untuk percaya bahwa mereka adalah pemain sepak bola yang siap untuk menangani gelandang setelah mendengar perintah berhenti. Sebagai penutup, mereka mengundang Arthur ke atas panggung dan mengosongkan rekening banknya, membagikannya kepada audiens yang terdiri dari orang-orang yang klaim asuransinya telah ditolak atau dikurangi oleh perusahaannya. Teriakan heboh dari penonton yang menerima pemberitahuan dari bank mereka tentang deposit menarik kekacauan. Arthur mencoba mengejar The Four Horsemen hanya untuk mendapati dirinya dirantai ke panggung. Dylan berlari ke atas panggung untuk menangkap The Four Horsemen dan berteriak berhenti dan diseruduk penonton yang terhipnotis. Polisi mengejar para pesulap melalui jalan-jalan tetapi akhirnya tertipu. Hanya Alma yang berhasil menyudutkan Daniel dengan senjatanya, tetapi melihat dia tidak bersenjata dan ketakutan menyebabkan dia ragu, membiarkan Daniel melarikan diri. Meskipun Dylan menyalahkannya karena telah melepaskan Daniel, Dylan tahu Alma mungkin satu-satunya orang yang tidak tertipu oleh The Four Horsemen untuk berlari ke arah yang salah. Akhirnya lebih menerima pendapatnya, Alma memberitahunya tentang rumor perkumpulan rahasia penyihir yang disebut The Eye. Mereka adalah sekelompok penyihir yang mirip dengan Robin Hood, mencuri dari orang kaya, memberi kepada orang miskin, seringkali bergantung pada ilusi. Dylan merasa skeptis, tetapi kemudian Alma mulai membandingkan dengan penyihir tertentu yang dibeberkan oleh Thaddeus. Pria itu sangat terhina sehingga dia mencoba aksi bawah air yang beresiko dan saat keadaan menjadi kacau jenazahnya tidak pernah ditemukan. Perampokan itu mungkin hanyalah pengalian dalam rencana yang lebih besar, sesuatu yang dipahami Thaddeus ketika Arthur yang marah berbicara kepadanya. Arthur menyewa Thaddeus untuk mengekspos dan mempermalukan The Four Horsemen dalam penampilan mereka berikutnya. Segalanya menjadi tegang sebelum penampilan terakhir The Four Horsemen di New York. Mereka masih mengikuti instruksi dari dermawan misterius mereka, tetapi khawatir bahwa setelah semuanya selesai, dermawan mereka akan menyerahkan mereka kepada polisi. Sebagai yang termuda, Jack paling panik dan yang lainnya memerintahkan dia untuk mengikuti rencana tersebut. Polisi tiba dan mengepung gedung. Jack ditinggalkan sendirian untuk menghancurkan semua bukti yang tersisa, tetapi Dylan dan rekannya menemukan tempat persembunyiannya. Jack meraih barang bukti apa yang tidak bisa dibakar dan mencoba melarikan diri, tetapi Dylan dan rekannya gigih mengejar. Para pesulap mencoba melarikan diri dengan mobil curian, dan pengejaran mobil disiarkan langsung sebelum Jack kehilangan kendali kendaraan tersebut. Ketika mobil membalik dan berhenti, Dylan mencoba mengeluarkannya, tetapi hanya dapat mengambil bukti sebelum mobil itu meledak dalam api. The Four Horsemen yang tersisa memposting video online berkabung atas kehilangan Jack, tetapi memutuskan untuk melanjutkan pertunjukan terakhir mereka di New York. Dari kertas yang coba dihancurkan Jack, Dylan dan Alma mengetahui bahwa The Four Horsemen menargetkan brankas tertentu yang berada di bawah pengawasan tim FBI lain.
Alma tidak memiliki yurisdiksi, dan dengan konsistensi The Four Horsemen untuk mengecoh Dylan, pemimpin tim FBI lainnya mengambil alih kasus tersebut. Tim FBI bergegas ke tempat brankas disimpan hanya untuk menemukan ruangan kosong. Ternyata agen FBI lain telah dihipnotis untuk memberikan instruksi agar brankas diangkut. Tim mengawal brankas ke tujuan hanya untuk bertemu dengan Thaddeus. Thaddeus memberitahu mereka untuk memeriksa brankas. Di dalam brankas mereka hanya menemukan balon. The Four Horsemen telah mengakali mereka lagi. Sekarang Dylan yakin akan ada anggota kelima tim, kemungkinan Alma atau Thaddeus. Di lokasi pertunjukan terakhir, Dylan sekali lagi mencoba untuk menangkap The Four Horsemen, tetapi ketiganya melarikan diri dengan menggunakan hologram, boneka, dan bahkan melompat dari atap. Uang kembali turun dari langit ke kerumunan yang bersorak-sorai, tetapi ternyata uang itu palsu. Mengetahui bahwa kisah The Four Horsemen telah berakhir, Dylan pasrah untuk melepaskannya. Sementara itu, Thaddeus kembali ke mobilnya, hanya untuk mengetahui bahwa mobil itu diisi dengan uang asli dari brankas yang dicuri. FBI muncul dan menangkap Thaddeus karena dia menjadi tersangka bagian dari rencana tersebut. Di penjara, Thaddeus memberitahu Dylan bahwa dia dijebak. Dia menjelaskan bagaimana The Four Horsemen melakukan pencurian yang aman melalui penggunaan cermin dan kemudian memalsukan kematian Jack dengan duplikat mobil FBI, tetapi tidak tahu bagaimana mereka berhasil mengatur semuanya sendiri. Dia kemudian menyadari bahwa ada penunggang kuda kelima dan itu bukan dia atau Alma, tapi Dylan. Dylan adalah dalang dari keseluruhan plot, meskipun Thaddeus tidak dapat menemukan alasannya. Dylan memberitahu Thaddeus bahwa dia ingin Thaddeus dipenjara selamanya. Dia pergi untuk bersatu kembali dengan The Four Horsemen yang tercengang mengetahui bahwa dialah dermawan misterius yang menyatukan mereka. Kembali ke Perancis, Alma menemukan artikel surat kabar lama terselip di korannya saat ini. Artikel tersebut tentang pesulap yang mencoba trik bawah air dan tenggelam, meninggalkan keluarganya uang. Dylan muncul dan mengaku bahwa dia adalah putra dari pesulap yang tenggelam. Dia merancang plot The Four Horsemen untuk membalas dendam pada mereka yang terlibat. Dylan hidup dalam kemiskinan sampai dia merekrutnya. Dia mengakui bahwa dia telah merencanakan segalanya, tetapi tidak berencana untuk bertemu dan jatuh cinta pada Alma yang memilih untuk tidak membalas cinta Dylan. Nah, begitu alur cerita dari film Now You See Me. Biar lebih seru mending nonton langsung aja filmnya. Sekian untuk video kali ini, semoga kalian semua terhibur. Terus dukung channel Layar Hitam biar kita semangat bikin video buat kalian. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.